Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Seperti hari kemarin kita kedatangan lagi tamu, yaitu Mas Ogan. Ya, gimana keadaannya, Mas? Baru tapi muka lama sebenarnya. Muka lama, iya. Ya, semoga nggak bosan-bosan lah. Baiklah. Mumpung lagi mampir ke sini. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, ini kita ngetek malam di bulan puasa. Kebenaran juga ini di depan properti udah nggak ada, jadi aman lah. Aman. Nggak ada acara ngopi-ngopian. Misal ada teman-teman yang nontonnya di siang hari kan nggak mengganggu pemandangan begitu, Bang. Baik, tadi ada sounding sedikit di luar, katanya Mas Ogan punya cerita horor begitu. Kali ini aku pengen dengerin, pengen nyenggake gitu loh. Enggak sih, sebenarnya sih enggak horor-horor amat sih, Mas Ayung. Jadi enggak apa-apa. Apa? Sebenarnya sih aku lebih seneng kalau Mas Ayung yang cerita gitu loh, sampai ke bawah apa ya, cuman ya apa salahnya lah. Pengen gitu ya. Enggak apa-apa. Cerita aja Pak Sogan, ceritanya dari siapa, dari kerabat atau dari teman? Gitu. Ada sih pas kemarin-kemarin kan dilalahnya apa ya? Enggak apa-apa, dilalahnya begitu saja ketemu gitu sama siapa. Iya. Pas ketemu temen lama itu kan pas dulu kan jalan waktu masih di IO dulu kan kerja. IO, event organizer. Oh iya, dirimu bergerak di IO ya? Iya, di IO. Rada keras sedikit. Nah, itu kan pas kemarin ketemu pas sebelum puasa itu ketemu kan pas waktu IO dulu kan dia itu sempat mengalami stres karena masalah asmara. Oh iya, dia itu kan depresi karena asmara. Sering terjadi di kota-kota besar maupun di desa-desa. Karena memang di lingkungan kerja kan itu kan berhubungan sama di situ kan kita menangani yang namanya sales promotion girl atau female sales promotion girl yang pasti SPG. Cewek. Cantik-cantik biasanya. Pasti. Biasanya yang begini-begini Bang. Kalau begitu nggak laku. ya bentuknya itu biasanya lebih ya proporsional ideal. Akhirnya kan gini. Jadi kan nah posisinya ini sebut saja Mas Adit lah. Iya, Mas Adit. Mas Adit itu kan posisinya sebagai area koordinator waktu itu di situ. Area kan sering ketemu, sering kontak sama anak buahnya. Yang SPG itu. Kan ada salah satu yang kepincut lah sama keduanya itu connect. Ada connect. Iya, ada connect di situ. Berjalan sampai akhirnya jadilah pacaran. Berarti masih sendiri semua. Masih sendiri semua posisinya. Dan ini sebut saja namanya Mbak Angel lah. Angel. Mbak Angel. Angel. Semoga nggak seangel kelakuannya. Iya terus. Mbak Angel itu kan waktu itu posisinya dia itu masih sangat muda, sebenarnya belum boleh masuk ke ranah pekerjaan itu, cuman kan masih terlalu belia, tapi bodinya udah masuk. Kalau body sih lumayan, mungkin buatan Jepang atau Cina itu nggak tahu. Iya, pokoknya. Nah, dia itu kan akhirnya dari situ timbullah ada berjalan seiring waktu gitu kan. Nah, pas kurun waktu tertentu si Angel pengen yang namanya aku pengen kuliah deh gitu. Pengen melanjutkan pendidikan, pengen kuliah lagi, tapi ini harus ada salah satu dikorbankan kan. Maksudnya? Pekerjaan. Oh iya, pekerjaan. Nah, di pekerjaan akhirnya terpaksa berhenti. Ya, di sini kan Mas Adit sendiri dengan gagah berani, oke, kamu kuliah, saya yang biayain gitu. Oh gitu. Iya, keren banget dia. Laki-laki banget. Tapi long distance mungkin setelah kalau misalnya kuliah. Iya. Lama kuliah. Ini cerita sebenarnya panjang itu kan. Gak apa-apa. Waktunya, maksudnya waktu Mas Aditnya itu. Kita lama. Kuliah dibiayain sampai kurun waktu pacaran lama, dia itu punya rencana pengen ke jenjang yang lebih serius, bahkan dari pihak Mas Aditnya sama-sama sebenarnya. Dari pihak Mas Aditnya malah sempat membelikan
ini sudah siap beli perumahan ya nantinya bakal di tempat setelah kita nikah di situ gitu kan. Ya, akhirnya entah kenapa pas waktu itu kejadian itu kan pas stres-stresnya si Adit. Nah itu kan ini ada masalah apa kok si Adit. Angel Angel itu berubah itu sikapnya. Iya, Gitu. Akhir-akhir ini kok sering berubah, itu ada apa? Ditelusuri terus. Lebih kencang lagi Bang. Iya. Kayak, Oh nggak kedengeran ya? Iya. Itu berubah terus ya. Kok kenapa ya? Sampai dari WA diblokir nomor. Di sosmed, di Facebook kan diblokir juga. Itu kenapa itu anak? Tapi berarti keduanya udah terpisah kota begitu. Gini, masih kuliah. Kalau kuliah kan masih satu kota, cuman kan punya kesibukan masing-masing. Betul. Iya, kalau di IO kan kadang kan pindah dari Satu walaupun kota. satu area, tapi kan kotanya beda-beda. Berbeda, Gitu. betul. Tapi ketika mulai mau serius, justru dia menjauh. Iya, di situ entah kenapa itu kan akhirnya ditelusuri. Dia itu ini tanya ke teman-temannya kan. Katanya ini si Angel itu sedang jalan sama yang lain gitu kan, seperti itu. Tetap nggak percaya. Dicari anaknya si Angel nggak mau ketemu sama sekali. Akhirnya dia itu menemukan salah satu teman yang menyarankan, Mas Adit gini aja, kita ke orang pinter gitu. Oh iya. Orang pinter. Nah, dari situ mulailah petualangan orang pinter itu tuh di Mas Adit yang enggak seperti biasanya gitu kan. Iya. Berarti dia tadinya nggak pernah gandeng sama main-main kayak gitu orang pinter. Karena gini, bagi dia kan aku udah terlanjur berkorban banyak gitu kan. Betul. Ya kan sampai kuliah tak kuliahin, kurangnya apa itu kan. Istilahnya sudah kadung kalau orang sini ngomong gitu kan. Sudah kadung. Aku mau serius, kok di sininya seperti itu gitu kan. Akhirnya diantarlah Mas Adit ke orang pintar tersebut. Nah, orang pintar ketemu di sana sama orang pintar di situ. Nah, di sana orang-orangnya masih muda kata Mas Adit itu. Orang pinternya. Orang pintarnya masih muda. Ditanya, ini sebenarnya ada apa sih antara aku sama dia? Sebelumnya kan tanya-tanya dulu. Namanya siapa itu kan. Ada fotonya apa enggak? Iya, itu kan. Terus tanggal lahir dan lain-lain kayak orang makanan ini. favorit apa gitu. Kayak di Capil gitu kan tanya-tanya kayak gitu. Ya biasa metodenya seperti itu. Terus ternyata seperti itu. Akhirnya nah yang bikin Mas Adit bingung kan gini. Udah Mas Adit dilepas saja katanya. Lepas saja. Iya, katanya dilepas gimana? Bah, enggak panggilannya Mas gitu. Mas. Dilepas gimana Mas? Enggak dilepas. Soalnya cewekmu itu kayaknya lanangannya banyak, katanya. Si masjidnya cowoknya banyak katanya seperti. Loh berarti cewek itu selingkuh gitu. Ya nggak tahu, menurut gambaranku seperti itu. Berat penglihatan saya di Pasar Penggala ini. Kemungkinan pakai itu. Nah, ceritanya Mas itu seperti itu. Terus akhirnya, aku kurang yakin nih. Kayaknya enggak gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, aku pengen pokoknya gimana caranya supaya tetap jadi. Dia kan udah berkorban banyak mungkin ya Mas. Akhirnya di situ dikasih media ini dikasih kayak semacam kain putih, terus ada tulisan kaligrafinya itu kan. Ya ada rajahannya lah bahasanya seperti itu. Disuruh disimpan, terus dikasih apa lagi itu kayaknya kayak semacam ukup kemenyan. Iya, biar nanti ini dibakar di pertigaan kamu ya itu. Kan rumahnya kan dia kan dekat sama pertigaan ya. Iya. Nah nanti dibakar di situ kalau malam. Dan pokoknya sekitar jam 11 ke atas lah. Itu barang yang dikasih cuma satu apa emang banyak?
Enggak cuman itu katanya. Sambil ada nanti ini dibacain ini katanya seperti itu. Dibacanya di pertigaan itu juga. Iya, katanya seperti itu. Nah, dari situ udah dilakuin seperti itu, sudah lama jalan sekitar 1 mingguan. Nggak ada perubahan lagi. Nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada perubahan, nggak ada ngefek apa-apa, kata Mas Adit itu kan. Akhirnya dia tuh selalu mencari gimana caranya ya seperti itu. Pindah lagi ke orang pintar yang lain. Nah, dia akhirnya tanya ke temennya. Kan selalu, sama aku juga pas itu sempat nanya. Ada orang pintar gak Iya, gitu? kan? Kamu punya teman orang pintar enggak? Akhirnya tak tunjukin kan. Itu nggak ngomong, aku pintar. Enggak, tak tunjukin sama, kan di situ kan ada kepala kan, gitu kan, ada sekretaris. Lah itu orang yang bilang pintar semua, gitu kan. Sampai ngamuk-ngamuk dianya kan. Nah, akhirnya ada salah satu teman, ada di situ juga, nunjukin. Di sini ada mbah-mbah itu. Wah, udah tua. Terus naik ke atas katanya di daerah iya selatan sana. Maksudnya di sini ada nunjukin lokasi orang pintar itu, tapi masih area situ, tapi yang puncak gitu ya, naik di situ di bukit ya. Iya, di situ katanya ada itu kan. Itu biasa buat istilahnya apa ya, pemikat katanya seperti itu. Khusus balet-balet dan lain-lain. Khusus seperti itu katanya. Di situ lebih cocok lah katanya. Terus di situ juga kalau apa bisa untuk biro jodoh katanya. Iya. Di situ. Akhirnya Mas Adit ke sana. Ke sana sama temennya. Malah naik mobilnya kantor ke sana. Nah, pas di sana itu lain lagi caranya. Lebih ekstrim. Enggak, lebih ada lucu-lucunya katanya. Di sana katanya gini, pas ke sana, udah kamu kayaknya ini ada yang bikin kayak gini-gini itu. Maksudnya? dari pihak angelnya. Dari pihak angelnya itu di istilahnya apa? Diguna-guna sama orang seperti itu. Supaya lupa sama Mas Adit. Iya, seperti itu. Nah, buat menangkal ini nanti tak kasih sesuatu ya. Maka dikasihlah kayak semacam cincin. Nah, itu dari situ itu Mas Adit benar-benar enggak ini apa? Secara biaya pun buat itu udah banyak. Udah keluar banyak benar dia. Dikasih mah cincin seperti itu, dikasih cincin. Terus yang lebih lucu lagi itu katanya gini, kamu kalau punya celana dalamnya cewekmu tolong dipendem di jalan masuknya rumahnya dia, rumahnya si Angel ya. Kalau punya celana dalam ceweknya, iya susah itu bang. Ya nggak tahu, tapi katanya punya, nggak tahu. Selama pacaran iya mungkin ngapain ya kan ya, seperti itu tahu lah. Bisa punya ya. Iya bisa sih, bisa seperti itu, tapi intinya punya dia itu. Sampai sempat aku tanya kayak gitu juga. Bagi teman-teman kalau main ke tempat cowok, tolong celana dalamnya jangan ditinggal. Ya, berbahaya soalnya. Terus gimana bang? Akhirnya kan gini, yang lucunya, bener dipendem beneran. Pokoknya pendemnya itu di atas jam 12 katanya. Pokoknya di jalan masuknya. Ya, kampung. Iya rumahnya si Angel itu dipendem sampai kayak gitu. Terus pokoknya nanti ditunggu saja sampai 5 hari katanya, sampai 5 hari. Terus setelah 5 hari nggak ada efek sama sekali, sama. Iya, terus sama seperti itu. Akhirnya kan dia stres, aku mau kemana lagi? Sampai akhirnya dia itu pulang ke mbahnya kan. Aku mau ngilangin stres lah, pulang ke mbahnya ke Jawa Timur waktu itu. Rumahnya kan di daerah Jawa Timur, daerah Madiun sana. Pulang ke sana, tetap aja nggak tenang. Akhirnya 2 hari di sana, turun lagi ke sini. Masih membahas itu juga. Ketemu sama aku, tanya kayak gitu lagi. Kan, ada orang pintar enggak? Itu mukanya udah berubah.
berawoknya udah pada tumbuh gitu. Kayak kacau lah. Kayak Iya. kacau, orang bucin Orang-orang banget stres lah. gimana sih? Matanya Long. gimana kan? Terus ini cekung, berawoknya banyak tuh nggak dicukur itu. Aku bingung tanya orang pinter kan bingung kan. Akhirnya nggak tahu rekomendasi dari mana itu. Dia itu diantar ke suatu tempat, tapi ini lain, wilayah utara. Wilayah utara. Iya, di situ nggak disebutin tempatnya lah. Nah di situ itu lebih ekstrim. Lebih ekstrimnya gini, dia itu disuruh mengambil tanah kuburan dari makam orang yang kecelakaan. Tanah kuburan dari Iya. makam orang yang kecelakaan. Ya, kecelakaan. Nah, cari infonya aja kan Ya sulit emang. susah. Nah, di situ sampai 3 hari Tapi emang cari. benar-benar dilakuin kayak gitu. Dilakuin. Ih, cinta ya. Iya, saking cintanya ini kan Bucin. dibutakan lah ya. 3 hari cari tanya-tanya. Akhirnya dia sempat kepikiran, kayaknya nih kalau aku cari di makam wilayah dekatnya rumah sakit. Mungkin Iya, banyak. sempat kepikiran kayak gitu. Akhirnya tanya di situ. Pas kebetulan dari temannya yang ngantar tadi punya temen yang biasa jaga di kamar mayat. Oh, Kamar mayat rumah sakit tersebut. betul. Kan dapat info dari situ. Di sini ada ini enggak korban kecelakaan Ada. yang meninggal gitu kan. Terus nguburnya di mana gitu. Oh, kebetulan ada. Iya. Baru kemarin. Ini jadi kalau ngebahas yang seperti ini, keinget ada ungkapan kalau ada niat pasti ada jalan. Iya mungkin. Ya itu sih. Iya. Ya Di kan? dalamnya kan mulus gitu ya. Di Mulus dalamnya ada aja gitu loh. Ada aja ya. Nah, dari situ dari info itu akhirnya ditelusuri, tanya. Itu nguburnya di mana, Mas? Gitu kan. Nguburnya di mana? Yang kecelakaan itu sampai meninggal gitu kan. Iya. Kayaknya kemarin-kemarin itu karena yang kecelakaan bukan orang jauh, ternyata orang sini-sini juga. Nguburnya di situ. Kasih masuk kuburan. Iya. Oh, di area rumah sakit. Iya Atau di pemakaman dekat juga. iya dekat pemakaman yang dekat rumah sakit itu. Akhirnya udah Mas, yuk tunjukin yuk sampai diiming-imingin. Udah kamu nanti Gampang tak lah. kasih lah ada ngartinya. Tapi gitu sama kan. yang petugas rumah sakit tadi, Iya ditunjukin itu. ada persyaratan khusus masalah nanti ngambilnya jam sekian-sekian enggak? Enggak, dia itu enggak ngomong mau ngambil tanahnya, enggak. Ditanya apa, mau buat apa sih waktu itu tanya juga. Enggak, pokoknya aku pengen tahu aja. Nah, pas musim-musim itu kan pas taunya mau ngelontang Oh, nomor. itu nomor itu kan. Artinya seperti itu. Nah, ini ditunjukkan itu pas siang-siang kan. Itu makamnya gitu. Ditunjukin makamnya di situ. Nah, oh ya udah, makasih. Nah, terus ke sana lagi. Ke orang pintar itu tadi. Udah ketemu target. Iya, ini udah ada gimana gitu. Boleh. Nanti malam sekitar jam 2 malam ke situ ngambil. Yang lebih ekstrim lagi gini Mas Ayung. Kalau kita ngambil kayak gitu kan dengan keberanian kita lah karena punya maksud ya. Betul. Karena kita punya maksud kan pasti berani kan. Pasti berani kalau Pasti udah berani. pepet. Nah, yang bikin miris kan gini, katanya itu ngambilnya harus merangkak dari pintu masuk kuburan. Pintu masuk kan ada kan, gerbang makam kecil, itu. ya, Ya, makam. dari masuk situ itu harus merangkak sampai ke makam itu dan mengambilnya pakai mulut. Itu ngambil tanah kan? Ngambil tanah kuburan. Di situ masih hangat lah itu, masih merah banget. Masih merah ya. Iya. Takutnya ketelen bukan apa-apa gitu. Enggak, itu katanya gini ya, dia itu cerita sama aku, malah aku nggak serem apa-apa, tapi malah akunya ketawa. Saya mempraktekin gini, terus ngambil pakai mulut, terus ditaruh di kayak apa, semacam apa, cepon apa ya? Iya, ya wadahan lah. Iya, wadahan itu kan, sampai setengah itu diambil itu pakai mulut itu kan. Terus saat udah selesai,
itu mundur itu. Jalannya mundur lagi sambil merangkak lagi kayak itu gitu. Mas Sid nggak gambarin, maksudnya di kadang-kadang kan ada pengalaman orang-orang yang mau ritual tertentu dengan memakai media apapun, apalagi di makam biasanya kan ada godaannya, atau misalnya di situ di makam muncul di situ pas aku tanya kan itu kan, loh kamu nggak takut apa? Wah Ben, waktu mau masuk gitu, katanya pas di pintu masuk itu kan, nah di situ ada lontong putih katanya seperti itu, ada pocong seperti itu kan. Nah pas deket lagi itu kan, pas lagi mau merangkak menuju itu ada yang gede, tinggi, hitam itu kan, cuman nggak jelas mukanya, itu tinggi banget di situ. Tapi pas itu udah pokoknya dibutakan, aku pokoknya harus berhasil. Iya, pokoknya harus berhasil, pokoknya berani banget dia itu. Nggak tahu sampai dia itu nggak tahu entah dari mana itu, pokoknya aku harus berhasil sampai diberani-beraniin. Padahal dia itu ya normal kayak biasa lah kayak aku kan, di posisi awam pasti takut itu. Nah dia itu berani banget. Pas waktu dekat sama makamnya itu ada katanya ya, ada perempuan tapi kayak nggak bisa jalan di situ, putih, terus mukanya seperti gini lah, kayak di film-film itu katanya seperti itu. Rambutnya jatuh. Cuman mukanya itu masih di sini kelihatan sedikit, mukanya itu hancur, kayak orang-orang bekas kecelakaan seperti itu. Mukanya hancur seperti itu. Tapi nggak diomongin sama aja. Petugas rumah sakitnya itu yang misalkan laki-laki atau perempuan nggak? Apa ya? Itu yang makam? Enggak. Tapi enggak dijelasin itu di situ. Aku nggak tanya soalnya. Nah dari situ terus ngambil kan, berani pulang ke sana. Udah ngambil, udah pokoknya macem-macem lah. Sampai temennya aja yang nganter itu di luar kuburan gitu. Oh tapi ada temen? Ada temennya yang nganter. Iya, nggak masuk itu sendiri. Itu ya nggak boleh diantar ke sana. Iya. Nah itu gelap, nggak pakai lampu, cuman lampu-lampu di kuburan ada kan, lampu kecil. Paling dari situ penerangannya itu. Akhirnya diantarlah ke sana, tanah itu. Ini mau diapain? Terus dari sana katanya diritualin apa gitu kan. Nah udah ini dibawa pulang, nanti ditaburin di depan rumahnya cewek itu. Angel maning ya. Iya. Banyak panjang berarti ritualnya. Iya. Pokoknya dari situ susah lah pokoknya. Aku mikir, duh kamu capek banget ya kayaknya. Cuma demi mendapatkan cintanya seperti itu kan. Nah dari situ bukan perempuan yang didapat, tapi setelah peristiwa itu ya, malamnya dia itu tidur nggak tenang itu. Katanya dia itu ini setiap mau tidur terus jam 12 ke atas itu sering didengerin suara orang-orang minta tolong katanya. Minta tolong. Iya, minta tolong, nangis, bilang aduh, sakit. Gitu, sakit. Iya, seperti itu, orang-orang lagi kesakitan, minta tolong seperti itu. Tapi dia posisinya dalam keadaan antara tidur terjaga. Iya, sadar setengah sadar seperti itu. Bangun lagi, aduh siapa itu kan. Tidur lagi, ada lagi. Tolong gitu. Sampai berturut-turut sampai hampir 1 minggu, sampai dia itu mukanya tambah ini. Iya, tambah ini kayak orang-orang stres gimana sih, benar-benar stres beneran gitu. Nah, dari situ akhirnya dia itu kesana lagi, kok jadi gini sih Mbah gitu kan, kok jadi gini, aku tujuannya mau ini cewek, tapi kok jadi gini. Akhirnya dari mbahnya ngomong gini, kamu itu udahlah berhenti saja. Kok begitu? Enggak menurut Mas Adit kan udah itu orang semuanya gitu. Iya, nggak ngasih semangat, malah kayak ini kayak meruntuhkan semuanya. Nah dari situ kan akhirnya udahlah, kamu pokoknya jangan kejar lagi, itu kayaknya itu bukan jodoh kamu. Kalaupun kamu paksakan pasti nggak akan lama, malah kamu lebih sakit lagi gitu. Tapi kan yang namanya udah gimana ya, udah saking cintanya itu kan sama dia, pokoknya harus kenal lah dia pokoknya. Hanya gak dipakai lagi tuh yang itu kan. Ritual Iya, tadi ditinggal.
Nah, akhirnya pulanglah dia ke sana, ke Jawa Timur, rumahnya mbahnya. Di sana itu ketemu sama, ini agak mending nih. Ketemu pas ini kan udah disaranin sama mbahnya, kamu kenapa sih? Ini lihat ada masalah kayak gini. Terus kan pas di sana, pas lagi ini udah kamu sholat aja. Pas sholat ketemu sama orang di situ. Ya. Itu langsung nebak-nebak itu. Kamu ada masalah gini, kata ini kan, kenal sama orang tuanya sih. Ya, tebak-tebak. Udahlah, disaranin beneran. Udah kamu pokoknya jangan kejar lagi itu. Itu udah mulai dari pertama cerita kata mbah kamu kesini itu kamu udah sesat semua itu. Caranya udah salah begitu ya. Udah salah walaupun itu usaha kan. Terus kamu gimana? Nggak ada sama sekali. Udah tinggalin aja. Emang itu bukan jodoh kamu, itu seperti itu. Nah, akhirnya di situ, dari situ kan gini, ceritanya Mas Afid kan ke aku kan. Nah terus lanjutannya gimana sama sekarang? Nah itu dari Jawa Timur itu akhirnya aku dikenalin sama cewek, sama saudaranya. Masih saudara kerabat lah. Iya, dikenalin sama saudaranya di situ, kenalin. Akhirnya pertama sih nggak terlalu respon. Iya, akhirnya kan udahlah buat melupakan, akhirnya jadi akhirnya nikah dia. Sampai sekarang. Iya nikah. Nah nikah. Terus lama di sana katanya jalan iyo di sana kan, pas nggak ketemu di sini. Terus kemarin ketemu cerita kayak gitu, udah berapa tahun itu. Ketemu kayak gitu, aku tanya gimana yang dulu si Angel, gitu kan. Iya. Iya, yang dulu. Ya kayak gitu ceritanya, kayak cerita sampai. Angelnya maksudnya sekarang udah menikah atau gimana? Udah menikah katanya sama ini katanya sama teman kerjanya gitu. Oke. Sama teman kerjanya. Lah situ kan ada cerita. Udah kan, kamu kalau ada masalah apa-apa mending nggak usah ke dukun. Sih kenapa? Katanya dia udah habis 20 juta, Mas. Oh, dari semuanya rentengan. Iya. Itu ya. Asli kan, 20 juta sia-sia aku. Udah capek, udah stres, uang hilang katanya. Tapi sekarang bahagia Seperti sama itu. istrinya ya? Bahagia, dikaruniai anak 1. Usianya 2 tahun. Gitu. Ceritanya seperti itu. Oke, baik. Udah selesai ya ceritanya? Nggak tahu itu horor atau enggak, aku nggak Ya, tahu. horor sebenarnya horor sekali. Kalau apalagi di area pekuburan pemakaman dengan berbagai syarat yang harus merangkak, harus ketemu makhluk-makhluk seperti itu. Cuman ini kan memang waktunya juga nggak banyak, harus disingkat-singkat pembawanya Mas Ogan seperti ini. Kita bisa bayangin situasi suasananya seperti apa, terus bagaimana bucinnya orang lagi tersakiti karena perempuan seperti apa. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan. Tapi yang jelas tadi ya, kalau menurut saya sendiri dari pengalaman yang udah dari teman atau siapapun, sesuatu yang memang bukan jodoh kalau dikejar ya memang sulit. Iya. Kita harus menerima apapun itu ya. Terus kalau jadi pun mungkin ya bener kayak omongan yang katanya seperti itu. Kalau Terus jadi yang pun kamu orang nggak kalau misalnya medianya pelet mungkin bisa disatukan, tapi orang namanya cara kerjanya jin, cara kerjanya setan, kalau udah jadi satu biasanya dibikin juga pecah. Bakalan langgeng seperti itu. Mas Ayu lebih paham kayaknya. Itu aja ya Bang Ogan ya. Iya, mohon maaf nih kalau intonasinya nggak sebagus Mas Ayu karena masternya ini. Sama aja, yang master itu Mas Riam. Baik, itu aja ya teman-teman cerita dari Bang Ogan. Semoga bisa menghibur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan di Ngobrol. Kita jumpa lagi di Ngobrol Horor berikutnya. Ya. Mungkin masih tetap sama Bang Ogan, bisa juga dengan Mas Riam Biru. Itu aja ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.